Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Untuk meringkas waktu, kita akan mengkaji tentang kulit bangkai yang disamak. Maksud saya adalah kita langsung baca artinya. Halaman 4. Kulit bangkai, ya, wajuludul maitati, kulit bangkai dapat suci dengan disamak, kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Paham tak itu? Mungkin ada kambing kawin dengan babi. Nah, anaknya itu tetap hukumnya sama, najis. Ya, walaupun berupa kambing. Ini kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan ya enggak apa-apa. Adapun tulang bangkai, tulangnya ini itu najis kecuali tulang mayat manusia, kecuali tulang mayat manusia, termasuk rambutnya tidak apa-apa, rambutnya manusia. Kalau rambutnya bangkai ya tetap najis. Jadi selain manusia. Ganti bab. Penggunaan wadah. Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Contohnya makan pakai piring emas, makan pakai piring perak, tidak boleh. Harus dikasih lambaran boleh, baru boleh. Kasih daun, kasih tisu. Nah. Boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Jadi ringkas-ringkas saja. Bab siwak atau sikat gigi. Bersiwak itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Siwak? Sunnah. Dalam setiap keadaan. Kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa. Setelah zuhur itu hukumnya makruh. Sebelum zuhur masih mustahab. Mustahab itu sama dengan disukai atau sunnah. Nama lain sunnah itu ada mandub, ada mustahab. Ini harus ngerti nih bahasa fikih itu. Bahasa lainnya hukum sunnah adalah mustahab, mandub. Nah itu sama artinya sunnah. Disukai. Bersiwak sangat disunahkan, berarti sunnah muakkadah, karena sangat disunahkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, saat terjadi perubahan bau mulut, mulutnya sudah nggak karu-karuan, bau sendiri sudah merasa risih, kita sendiri ya, apalagi orang lain, kita sendiri yang merasakan sudah risih.
itu sangat disunahkan untuk segera bersiwak. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur. Nah, bangun tidur itu mesti ada perubahan dalam mulut kita. Yang ketiga, hendak melaksanakan sholat. Hukumnya apa? Sunnah. Nawaitus siwak boleh. Nawaitus siwaka sunnata lillahi ta'ala. Atau nawaitu, saya berniat untuk bersiwak. Selesai bab siwak. Nah, kenapa harus bersiwak? Karena bersiwak itu menambah pahala, melipat gandakan pahala. Sholat sunnah tanpa siwak dengan sholat sunnah yang bersiwak itu selisih 70 kali lipat. Bandingannya 70 kali lipat. Ya. Kalau nggak ada kayu siwak, boleh dengan sikat gigi, boleh dengan yang kasar, dengan kain juga boleh. Kain ya, Ustaz. Tapi yang paling bagus ya kayu siwak. Orang yang suka bersiwak ketika nanti roh dicabut itu mudah. Kalau ada orang yang sekarat, matinya susah, siwakin aja itu. Ya, disiwakin saja. Nanti dikira kamu yang bunuh. Ya, disiwakin biar mudah keluarnya roh. Bab wudu, ini lebih penting lagi. Yang utama, yang fardu. Fardunya wudu berapa? Ada 6. Harus hafal. Orang muslim ini harus hafal supaya wudunya sah. Rukun atau fardunya wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Niatnya kapan? Saat membasuh muka. Niat itu di dalam hati, bukan di lisan, bukan di lidah, tapi yang di dalam hati. Walaupun mulutnya diam, tapi kok hatinya sudah niat, itu sudah sah. Ya, enggak baca nawaitul wudu'a tetap sah karena ada di dalam hati niat itu. Kok dilafatkan itu untuk membantu niat, membantu sesuatu yang wajib, itu disunahkan. Ya, supaya hatinya yang tadinya belum konsentrasi dibantu dengan lidah kita, nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka. Walaupun bareng, tapi yang di nomor satukan adalah niat. Dalam kitab-kitab fikih, yang nomor satu mesti niat. Nah, karena membasuh muka ini sebenarnya yang pertama, ya. Kalau di dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum. Membasuh muka itu yang pertama. Niat enggak disebut. Niat muncul ini adalah dengan adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Karena segala sesuatu atau amal itu menjadi sah kalau disertai dengan niat.
Kalau cuman membasuh muka, hatinya enggak niat, sah enggak? Tidak sah. Nah, itu cuci muka atau wudhu. Kalau enggak ada niatnya itu enggak ada bedanya. Cuci muka saja. Nah, maka harus diniati. Nah, niat itu tempatnya kapan? Yaitu pas atau bareng dengan basuhan yang pertama atau rukun yang pertama. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Bukan sampai saja, tapi ya siku-sikunya ikut. Karena kita nggak tahu batasan siku-siku itu mana, maka melebihkannya itu lebih utama. Nah, ini dilebihkan. Jangan pelit-pelit mentok segini saja. Ya kan? Saya mentok ya. Lebihkan. Karena itu yang lebih utama. Membasuhnya harus diutamakan ya, diutamakan atau sunnahnya yang kanan dulu. Jangan kebalik. Karena itu sunnah Nabi. Yang keempat, mengusap. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Nah, kalau membasuh airnya mengalir, tidak sekedar mengusap saja. Jadi untuk muka atau wajah itu membasuh, kedua tangan juga membasuh, ya. Tapi untuk sebagian kepala ini mengusap. Jadi nggak perlu air yang banyak. Yang kelima juga membasuh, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Maksudnya beserta mata kaki. Minimalnya itu mata kaki. Dilebihkan sunnah. Semakin panjang semakin sunnah. Tapi ya jangan sampai keterlaluan juga. Nanti sampai di atas lutut pula. Yang keenam dilakukan secara urut. Dari nomor 1 sampai nomor 5 ini urut. Tidak boleh disilang-silang. Tangan dulu baru basuh muka. Nah, itu namanya tidak urut, tidak sah. Wudu kalau tidak urut tidak sah. Mungkin sampai di sini dulu tentang fardu atau rukun-rukunnya wudu. Hafal ya? Coba diulangi. Rukunnya wudu ada berapa? 6. Yang pertama, niat saat membasuh. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Bagus kalau banyak, ya, bagus kalau banyak. Semakin banyak yang kena air, akan semakin terang cahayanya. Kelak di hari kiamat, Nabi melihat umatnya itu dari bekas wudu. Kalau wudunya kok cuman makcrit, ya, makcrit itu apa? Maksudnya sedikit saja, ya nanti kayak lilin. Ya, cahayanya sedikit. Nah, ya bagus kalau dari depan ke belakang, kedepankan lagi. Sekali aja nggak apa-apa, tapi yang penting basah. Ya, dari depan ke belakang, nanti ketarik lagi ke depan lagi. Itu nanti terang tuh, kayak matahari. Nah, terus selanjutnya yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib urut. Jadi yang enggak disebut di sini itu termasuk sunnah. Seperti apa sunnah? Nah, yang pertama ini
Sunnah. Terus kumur itu sunnah. Terus hidung, kemudian apa? Telinga. Itu enggak disebut di sini. Berarti masuk yang sunnah. Dibasuh boleh, enggak dibasuh cuman ya pahalanya dikurangi karena itu hukumnya sunnah. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai ganti pelajaran.